warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar mantap-mantap pantunnya kan, Bu? Mungkin kalau dalam dunia pantun saya masih pemula, Bu ya. Mohon maaf, Bu ya. Baik, ibu-ibu BKMT, hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah, pemilik jagat raya sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang diberikan Allah petunjuk, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Begitu pula sebaliknya, Ibu. Barang siapa yang digelincirkan Allah dari koridornya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di dalam hatinya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, kita mengenal sepotong doa. Sepotong apa, Bu? Sepotong doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata Nabi kita harus sering meminta ini. Wahai Allah, Engkau yang maha memutar bolak-balikkan hati, putarlah bolakkanlah hati kami ini kepada ketaatan kepada Alhamdulillah, ibu-ibu saya lihat hafal semua doa ini, Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu semua yang berbahagia, saya ingin mengungkapkan kegembiraan saya pada hari ini. Mungkin kegembiraan saya ini ibu artikan sebagai, wah, ibu Ustaz ini gemetar ini. Memang agak gemetar, Bu ya. Memang agak gemetar. Tapi kalau saya kaji-kaji ke belakang lagi, Bu, mungkin saya dulu sekolah di Yaman, Bu, Hadramaut, Tarim. Alhamdulillah sekitar 3,5 tahun saya di sana. Hampir tidak pernah melihat lawan jenis. Karena di sana pakaiannya hitam semua, Bu, tutup muka. Hanya nampak batang hidung. Karena orang Arab ini panjang-panjang hidungnya, Bu ya. Dan bisa kita bedakan mana mahasiswa Indonesia, mana yang orang Arab. Kalau orang Arab hidungnya keluar, kalau Indonesia hidungnya masuk. Itu, Bu ya. Saya berpikir, wah, kalau saya ketika baru pulang kemarin dari Tarim, begitu sampai langsung di rumah kediaman ketua BMT, ya, Ibu. Ketua kita ini, maka mungkin saya demam panggung, Bu. Biarpun AC ini dingin, basah semua baju saya, keringatan, Bu ya. Tapi alhamdulillah, biarpun ini agak gemetar, tapi tipis-tipis saja, Bu ya. Alhamdulillah. Ya itulah, Bu, alhamdulillah. Kemudian ya saya senang sekali kebetulan Buya berhalangan untuk mengisi kajian di tengah ibu-ibu. Saya berkesempatan bertatap muka dengan ibu semua. Saya sekaligus berkenalan dengan ibu. Mungkin ada ucap kata yang salah, mohon dimaafkan, Ibu ya. Buya juga tadi berpesan kepada ibu-ibu. Buya beberapa kali mengisi kajian di ibu-ibu. Karena Buya tidak sempat untuk hadir, sampaikan salam Buya. Buya minta izin, minta maaf kalau ada dosa sengaja nggak sengaja. Mohon maaf, Buya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, karena ini temanya halal bihalal, Bu ya. Sebelum kita masuk ke halal bihalal, ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke ibu-ibu sekalian tentang sholawat, Bu. Tadi kita juga bersolawat kan. Alhamdulillah, sholawat di tengah-tengah kita atau di daerah kita sudah dilafazkan atau diucapkan, dizikirkan dengan cara yang benar. Alhamdulillah.
karena saya melihat berbagai tempat ada segerombolan orang atau beberapa orang berpemahaman bahwa sholawat tidak mesti sesering itu diucapkan atau hanya dilafalkan dengan biasa saja. Tidak perlu pakai sholawat yang macam-macam seperti sholawat busyra, sholawat nariyah, sholawat tibbil qulub. Tidak perlu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita berkembang sholawat begitu banyak dan dia amalkan. Alhamdulillah, ini suatu anugerah bagi kita. Karena para ulama mengatakan, ibu-ibu sekalian, bahwa sebenarnya sholawat ini bukan sembarangan amalan yang remeh. Amalan yang remeh. Kenapa? Bersumber dari rektor saya, Profesor Dr. Abdullah Baharun. Beliau Habib, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengatakan kepada mahasiswanya, alam ta'lamu anna Allah lam yunadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismil mujarrad. Diterjemahkan lagi, Bu. Oh, diterjemahkan, Bu, ya. Jadi beliau berkata, apakah engkau tahu bahwa Allah itu tidak memanggil nabi kita, nama nabi kita dengan namanya semata-mata? Nggak ada. Contoh, wahai Muhammad, tidak pernah terbukti di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil nama nabi kita langsung. Contoh di dalam surah Al-Baqarah sekitar seperempat pertama, Bu, ya. Allah itu memanggil nabi-nabi yang lain itu namanya langsung, tapi nabi kita tidak. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah di surga bersama istrimu. Kemudian kita tarik lagi Al-Quran ke belakang, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa. Ibu kenal Nabi Musa? Kenal di mana, Bu? Wah, baca sejarah, Bu, ya. Dengar kajian. Memang Masya Allah ibu-ibu BKMT Karimun, Bu, ya. Kajinya lengket, berarti nggak semuanya macam ibu bilang tadi. Ada yang lengket juga, Bu, ya. Nabi Musa, Bu, ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, akhirnya Nabi Musa gundah. Pasukan besar di belakang, di depan Laut Merah. Nabi Musa gundah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, la takhaf ya Musa, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Musa, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersamamu. Langsung namanya. Tapi kepada Nabi kita, Ibu, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak pernah khitab namanya langsung. Allah selalu berkata, ya ayyuhan nabi, wahai engkau nabi dari sekalian nabi. Enggak namanya langsung, padahal bisa, Bu, ya, namanya langsung, kan? Kemudian ketika peristiwa ayat kedua turun, Ibu tahu ayat kedua turun? Al-Baqarah ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kelima itu adalah ayat pertama turun. Kemudian ayat yang kedua turun surah Al-Mudaththir. Masya Allah, Ibu. Surah Al-Mudaththir turun, bunyinya ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Enggak dibilang Allah sama Nabi kita, wahai Muhammad bangun. Tidak. Tapi Allah bilang, wahai orang yang berselimut. Artinya ada kemuliaan lain dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di beberapa kitab tafsir juga disebutkan bahwa Toha itu artinya Nabi kita. Allah mengkhitab Nabi kita. Yasin itu adalah khitaban Nabi kita.
tapi bukan namanya langsung, Ibu. Artinya di pandangan Allah nabi kita ini spesial, Bu ya. Spesial, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Maka sudah benarlah kita mengikuti thariqah-thariqah para ulama berdasarkan perintah Allah sendiri, tidak pernah mengkhitab nama langsung. Kita agungkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan sholawat-sholawat tadi, dengan menambahkan embel Sayyidina pada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa diminum, Bu ya. Tadi makan saja saya lihat, nanti kesedap. Saya minum sedikit kalau apa, Bu ya. Alhamdulillah. Malu. Saya malu. Jadi tentang sholawat tadi sudah clear, Bu ya. Sholawat kita di Karimun Bumi Berazam ini sudah dipastikan benar dalam mengamalkan sholawat. Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu sekalian, masuk kita ke tema halal bihalal kita pada siang hari yang berbahagia ini. Sedikit saja bersumber dari Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Hadis baginda Nabi Muhammad itu ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, kitabnya. Ibu tahu kitab Sahih Bukhari itu kitab tersahih nomor 2 di dunia. Nomor 1 apa, Bu? Nomor 1 kitab Sahih Muslim itu kitab tersahih nomor 3. Nomor 1 apa, Bu? Al-Quran. Tidak ada kitab tersahih di dunia ini yang turun-temurun, yang tidak bisa dirubah manusia selain Al-Quran. Kemudian kitab tersahih di bawahnya kitab Sahih Bukhari. Di sana Imam Bukhari mengatakan ketika pada Syawal, 1 Syawal kita kemarin, ibu-ibu, dalam sebuah hadits qudsi Imam Bukhari berkata, "Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu li hadhil ummah." Jadi Nabi kita itu mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat sekalian, ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu li hadhil ummah." Kata Nabi, pada satu hari raya itu para malaikat ibu disuruh turun oleh Allah ke dunia. Disuruh apa, Bu? Suruh turun. Setelah disuruh turun, para malaikat dijadikan Allah saksi. Dijadikan saksi. Kemudian Allah berfirman melalui hadis qudsinya, "Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu li hadhil ummah." Wahai para malaikatku, saksikan kamulah bahwa pada pagi hari raya ini umat manusia ini saya ampunkan dosanya. Diapakan, Bu? Diampunkan dosanya. Alhamdulillah, berarti Syawal sudah berlalu sekitar 21 hari, 22 hari, Bu ya. 22 hari yang lewat, Ibu, kita dibersihkan Allah dosa kita seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Begitu gambaran para ulama. Bersih. Berapa tahun kita hidup, Bu? Saya sudah hidup sekitar 30 tahun, Bu. Mungkin saya mengerjakan dosa sekitar 20 tahunan. Nggak tahu saya dosa apa yang saya kerjakan, yang tersilap atau gimana, kan, Bu? Itu semua diampunkan Allah pada ketika satu hari raya. Alhamdulillah. Semuanya tanpa terkecuali. Pertanyaannya, apakah masih sama kesucian kita ketika satu hari raya kemarin? Pertanyaan ini cocok kita tanyakan kepada diri kita pribadi. Tidak boleh tanya orang, sudah sejauh apa dosa selama 21 hari, 22 hari. Tidak boleh, Bu ya. Tidak
tidak seyogianya, kalau bahasa sang sekretanya Bu ya, tidak seyogianya ditanyakan. Kita tanya istafti qalbak, tanya diri kita pribadi. Maka dari itu melalui halal bihalal ini Bu sekalian, kita lengkapi Bu, kita lengkapi kesucian yang diberikan Allah kepada kita untuk saling bermaaf-maafan. Saya juga minta maaf kepada ibu sekalian. Maaf Bu. Alhamdulillah. Kemudian setelah diberikan Allah kita kesucian tadi, yang insya Allah dari sini ke Ramadan akan datang nanti kita jaga Bu ya. Allah juga menginfokan kepada kita melalui Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadisnya Bu, apa Bu ya? Satu lagi Bu. Kata Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari juga Bu. Lil mu'minina khamsatu a'yad. Lil mu'minina khamsatu a'yad. Bagi orang mukmin ada 5 lagi hari raya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apa itu Bu? Yang 5 lagi. Yang pertama al-mu'minun yamurru yauman bila yuktabu dzambun fahuwa yaumu 'idin. Itu yang pertama Bu. Jadi kata Nabi kita, hari raya yang lain selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ialah apabila kita mampu melewati satu hari dari jam 6 pagi tadi sampai jam 6 pagi lagi, kita mampu melewatinya tanpa mencatatkan satu dosa pun, mau yang kecil mau yang besar, maka itu bagi kita adalah hari raya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu susah Bu ya. Itu sangat susah Bu. Tidur Pak, Kalau tidur terlewat sholat, wah, dosa pula kita kan Bu. Wah, itu susah Bu. Para ulama menguraikan di zaman mereka saja yang belum ada jawal, smartphone. Ini Bu bahasa kerennya jawal, smartphone. Bahasa dulunya hatif. Hatif itu kalau bahasa Indonesianya suara yang nggak ada orangnya. Suara tapi nggak ada orangnya. Halo, nggak ada orangnya, di sana orangnya. Hatif. Tapi di zaman modern sekarang ini namanya jawal. Susah Bu ya. Jawal ini menyebabkan kita melakukan dosa-dosa kecil. Sekali tengok, hal yang bukan halal bagi kita lihat. Susah Bu mengamalkan ini. Tapi bagi siapa yang bisa mengamalkan ini, maka bagi dia itu adalah hari raya. Ibu bayangkan kalau hari raya setiap hari, tidak melakukan dosa setiap hari, terus tidak melakukan dosa sampai ajal menjemput kita, maka kita akan lempeng masuk surga. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mewujudkan satu hari saja menjadi hari raya ini bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu, kata Nabi lanjutnya, hari raya bagi umat muslim adalah orang yang berhasil mengalahkan musuh abadinya ketika satu momen yang pasti dilewati orang. Apa itu Bu? Yaitu ketika syakaratul maut. Ketika kita syakaratul maut, ada satu musuh abadi kita yang pada ketika itu bertungkus lumus dia Bu, dihabiskannya energinya untuk menggoda kita. Terbukti dari karangan-karangan para ulama. Imam Al-Ghazali contohnya. Imam siapa Bu? Imam Al-Ghazali. Beliau menulis sebuah kitab namanya Minhajul Abidin. Di sana beliau tulis, ketika saya sakit, sakitnya bersangatan sampai berdatangan murid-murid menjenguk, karena mungkin ini sudah terakhir kali Bu ya.
Kemudian kata beliau, datang suatu makhluk besar. Makhluk apa, Bu? Besar, membawa air dengan cawan, datang ke hadapan Imam Ghazali yang sakit tadi. Dalam pandangannya, dia berkata, wahai Ghazali, antum saya lihat sangat kesusahan. Sangat kesusahan. Kalau saya beri air ini, maka kesusahanmu akan hilang. Tentu Imam Ghazali berkata, tidak. Karena ini adalah cobaan. Syaitan dikerahkannya energinya supaya kita su'ul khatimah, supaya buruk pengakhiran kita. Akhirnya Imam Ghazali goyang-goyang, geleng. Ketika Imam Ghazali sembuh, ibu-ibu sekalian, ketika beliau sembuh, kemudian berdatangan murid-muridnya tadi. Murid-muridnya bilang, wahai Tuan, alhamdulillah antum sembuh. Iya, alhamdulillah. Tapi kami heran. Kami apa, Bu? Heran, kata murid-muridnya. Ketika antum sakit keras, mungkin kami lihat Anda ini akan meninggal. Makanya kami membacakan kepadamu sebuah suruhan Nabi. Nabi menyuruh kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ketika ada orang sakit, sakitnya mungkin sudah agak parah, sakaratul maut, maka kita dianjurkan mentalkinkan la ilaha illallah. Tapi engkau Tuhan tidak mengikuti talqin kami, tidak membaca la ilaha illallah, akan tetapi menggiring-giring. Dijelaskanlah sama Imam Ghazali tadi, saya mendengar talqinan antum semua, dengar, tapi saya menggeleng untuk mengatakan kepada makhluk itu untuk tidak menerima air dari cawannya. Ibu-ibu sekalian, banyak lagi hal ikhwal ketika orang sakaratul maut, tertulis di kitab-kitab. Inilah salah satunya. Sakaratul maut pasti kita lewati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dari itu kata baginda Sayyidina Muhammad SAW, orang yang berhasil melewati ini tadi, godaan akhir dari syaitan ketika sakaratul maut, maka itu hari raya bagi dirinya. Hari raya. Mudah-mudahan kita ada di barisan orang-orang yang dimudahkan Allah sakaratul maut kita. Husnul khatimah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu sekalian, ada 5 dari Bu ya. Sudah berapa kita habiskan, Bu? Sudah 2 ya, Bu ya. Sudah 2 kita habiskan. Itu sholawat yang tadi, Bu, di awal. Ya. Yang pertama tadi, tidak melakukan dosa pada satu hari, maka itu hari raya. Kemudian bisa selamat ketika sakaratul maut, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, apabila kita berhasil masuk surga, ibu-ibu, maka ketika itu adalah hari raya, kemenangan bagi kita. Siapa yang nggak senang, Bu, masuk surga? Ibu-ibu pengen masuk surga? Sekarang atau nanti, Bu? Kita semua ingin masuk surga, Bu ya. Kita semua ingin masuk surga. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, Rasulullah SAW telah menjamin kita semua, selama manusia itu masih ada iman di dalam hatinya sebesar biji zarrah, katanya. Biji zarrah itu mungkin biji sawi, Bu, maka dia akan masuk surga. Tapi nggak tahu kita masuk surganya kapan, karena neraka itu akan mengambil haknya di badan kita. Direbusnya dulu kita di neraka. Sudah habis dosa kita, baru dimasukkan ke surga. Itu hebatnya orang Islam, Bu ya. Tapi kalau orang kafir, nggak ada kesempatan, Bu. Begitu selesai hidupnya, tanpa sempat dia mengucapkan syahadat, na'udzubillah, langsung selesai. Habuk pun tak dapat, kata orang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita ditetapkan Allah dalam iman.
Yang ketiga tadi apa Bu? Masuk surga. Kemudian yang keempat, alladzi yujawizu fihi sirat, yang bebas, maksudnya yang lempeng jalannya ketika melalui sirat. Kita tahu sebelum kita nanti di padang mahsyar kita digiring menuju sirat. Sirat ini Bu katanya tipis Bu ya, seperti rambut dibagi 7. Saking tipisnya Bu, macam mana? Semut pun bisa terpleset Bu. Tapi bagi orang yang amalannya banyak, sedekahnya kuat, zikirnya hebat, maka jalanan yang tipis tadi mungkin terasa lebar, macam jalan baru diaspal. Tergantung amal ibadah kita. Bagi siapa yang selamat melewati sirat, maka itu adalah hari raya juga bagi dia, melewati sirat. Yang terakhir Bu ya, yang terakhir rupanya yang terakhir ini nikmat terbesar Bu. Para ulama itu mencatat nikmat yang terakhir setelah di surga, kenikmatan kita rasakan segala macam. Ada satu nikmat lagi yang enggak diberikan Allah kepada yang lain. Apa itu Bu? Mampu melihat zat Allah. Diberikan Allah kemampuan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila nanti di surga kita bisa atau mendapat nikmat melihat zat Allah, maka ini adalah hari raya bagi kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah nikmat yang terakhir ini Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja kaji kita pada siang hari ini Bu ya. Atau kita tambah lagi Bu? Tambah boleh? Ganti boleh Bu ya? Kalau banyak kali nanti hilang semua nggak Bu? Coba kita ulang-ulang yang tadi Bu. Ada 5 lagi hari raya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, tidak pernah melakukan dosa pada satu hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi, maka itu adalah hari raya. Yang kedua Ibu, itu ketika kita syakaratul maut, mampu mempertahankan iman kita, tidak goyah oleh godaan jin, iblis segala macam, kita husnul khotimah, maka itu adalah hari raya bagi kita. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga Ibu. Kemudian bisa lempeng bebas melalui sirat. Kemudian yang terakhir, bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, mungkin itu aja Bu ya. Biar diresapi Bu ya. Ibu-ibu sekalian, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu BKMT yang dirahmati Allah, kiranya hanya inilah kaji kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngaji bareng lagi Bu ya. Biasanya kalau pertemuan pertama gemetarnya agak kuat ya Bu. Pertemuan kedua gemetarnya agak kuat juga lagi. Agak berkurang ya kan Bu. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita menyambung silaturahmi, mengkaji kajian-kajian hadis-hadis Nabi, dimudahkan Allah urusan kita, dimudahkan Allah segala macam problem dalam hidup kita, diberikan Allah keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung doa Bu ya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadur Rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penceramah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Huzaifah Sinambela. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa melekat di hati pikiran kita, Bu ya. Mudah-mudahan tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan lengket seperti kata Ibu Haji Raja Asmah ya. Mudah-mudahan